Shalom semuanya, kembali lagi di Jepret, Jumpa Pewarta Kabar Sukacita dan kembali lagi bersama dengan Agatha di sini. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari salah satu paroki yang ada di Kuskupan Surabaya, yaitu Paroki Roh Kudus. Wah, siapa aja nih ya yang bakal menjadi narasumber kita? Ada 4 orang nih ya, komplit ya dari yang senior ya saya sebutnya Ibu ya, dengan beberapa yang ya junior begitu ya kan karena kontradiknya ya begitu. Oke, baik, halo selamat siang. Selamat siang. Oke baik, ini ada 4 ya teman-teman narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Agnes Pandia. Iya, selamat siang Ibu. Oke, Selamat siang. ya boleh diperkenalkan dulu dirinya ini di Komsos sebagai apa? Sudah berapa lama ini Bu bergabung bersama dengan Komsos? Selamat siang Sobat Jepret. Saya Agnes Yota Pandia sebagai koordinator Komsos di Paroki Roh Kudus Surabaya itu sejak 2015. Periode yang lalu itu 2018. Lalu ini yang periode yang kedua. Oke. Saya menjadi sangat bangga bisa di Komsos ini karena semua tim ke saya itu umumnya anak-anak muda. Jadi saya luar biasa mendapat Roh Kudus dari teman-teman ini. Juga dapat teman seperti kayak semuanya itu fotografer profesional yang memang mereka sangat luar biasa, itu seperti Pak Setio, ada namanya Pak Oko, ada namanya Pak Agus, ada namanya Pak Yohanes. Jadi kalau saya melihat walaupun tim kami sangat terbatas, tetapi buat kami Komsos ini memang benar-benar menjadi pewarta bagi paroki kami. Itu terlihat dari media sosial yang kami punya, yaitu IG dan Facebook. Oke, IG dan Facebook begitu ya. Kalau Ibu sendiri di sini menjabat sebagai apanya Bu? Mungkin ada jabatan khusus atau panggilan khusus begitu? Di Komsos. Di Komsos, betul. Kalau di Komsos sih saya ketuanya ya. Wih, langsung mendatangkan ketuanya loh guys. Oke, mungkin yang kedua bisa dikenalkan juga nih Kak Cynthia Dewi ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Cynthia Dewi. Saya di Komsos Roh Kudus sebagai dokumentasi. Dokumentasi apa nih? Dokumentasi acara misa. Oh misa begitu. Megang apa untuk foto atau video? Semuanya. Foto. Oh foto. Oke. Sudah berapa lama Kak di sini? Waduh, sudah berapa lama? Ya, cukup lama lah. Sudah lama. Oh sudah lama sekali berarti. Sebelum Ibu masuk ya? Oh, malah lebih senior ya bilangnya ya kalau di sini ya. Oke deh, terima kasih kan Cynthia. Oke, lanjut ke mungkin Pak Setia dulu deh. Perkenalkan, saya Setio Harsono, di Komsos sudah berjalan 4,5 tahun ini. Dari hobi semasa remaja hingga saya purna tugas, diajak gabung ke Komsos. Kebetulan kami ikut di grup Tempo. Artinya ada kepanjangannya. Oh, ada kepanjangannya. Oke, Tempo apa itu, Pak? dicetak, Tempo enggak. Gimana itu maksudnya, Pak? Filenya itu. Oke. Entah itu. Iya. Dan saya sekarang ini lebih hobi menggeluti di bidang videografi. Oke, sekarang videografinya ya. Oke. Terima kasih. Sudah lama berarti ya Pak ya? Ya. Barengan 4 tahun setengah ini. 4 tahun setengah. Di grup Komsos Roh Kudus. Wah, luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir nih, Kak Stevi. Iya. Halo. Perkenalkan, nama saya Stevi. Saya udah dari Komsos itu baru-baru aja, baru-baru aktif. Sekitar setahun.
Sekitar setahun. Ya, Jadi apa nih di sini? jadi dokumentasi temennya Cynthia. Oh temennya Cynthia gitu ya, Membantu nyari bolo. Oh pastinya. supporter Iya, ya. supporter, iya. Oke baik. Tadi kan juga sudah disebutkan ya terkait media yang digunakan itu Facebook dan Instagram begitu ya. Nah kalau untuk pembagiannya sendiri mungkin ada yang menghandle ini itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga Bu. Baik, kalau kami di Komsos RK itu ada dia bagian dokumentasi, ada multimedia. Oke. Multimedia itu yang merawat semuanya itu seperti teks misa monitor yang monitornya di layar itu ya. semua, sound system apa segala itu kita. Lalu ada lagi istilah bagiannya itu tim medsos. Nah, inilah yang mengupload semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai tingkat lingkungan. Nah, semua dokumentasi yang dari lingkungan, dari grup-grup kategorial dan lain-lain itu kita punya yang namanya Google Drive. Jadi semua dimasukkan ke situ sudah. Jadi yang tim medsos itu hanya mengambilin. Berarti sudah punya sistem ya Bu ya. Setelah acara dimasukkan ke dalam Google Drive, langsung dipilah Langsung sama media sosial. Langsung dimasukkan ke IG. Kalau IG itu sekarang belakangan ini kita sudah mulai kaitkan dengan Facebook, sehingga apa yang ada di IG sudah ada di Facebook. Langsung ya berarti. Dan kami juga punya YouTube karena dulu kan misa harus pakai online. Streaming ya. Tapi setelah selesai COVID dan ya YouTube-nya tetap ada karena banyak juga umat yang aku mau pernikahan di sana, boleh nggak kami pakai YouTube-nya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu khusus dan mungkin memang kami sedang dalam perencanaan ke depan akan kami isi itu YouTube. Dengan misalnya dari konten-konten yang entah oleh Romo kah, oleh umat, oleh suster dan lain-lain. Berarti sudah ada kepikiran untuk planningnya begitu ya? Lagi on progress lah. Selain dari YouTube nih, mungkin yang perbedaan sebelum pandemi, saat pandemi, bahkan pascanya pandemi di secara Komsos atau paroki bagaimana? Kalau sebelum pandemi, paroki RK itu ada namanya apa dulu itu? Majalah RK. Itu terbitnya sebenarnya 1 bulan sekali. Dan itu dulu cetak. Nah, ketika saya belum masuk sebagai tim Komsos, majalah itu free. Dibagikan kepada ketua lingkungan yang membagikan kepada distribusikan ke mereka begitu. Tetapi ketika saya mulai masuk, saya bilang nggak ada makan siang tuh gratis. Semuanya itu ya maksud saya itu juga buat dana operasional juga, itu kan perlu dicetak, perlu didesain dan lain-lain. Sempat terbit 2 kali, 2 kali dan ternyata ya walaupun banyak lah komentar, majalah gereja kok berbayar sih. Saya emang nggak peduli, tapi ternyata banyak peminatnya. Tapi begitu COVID itu stop, jadi sampai sekarang belum. Dan memang ke depan ini kami Komsos akan diberi sebuah izin gitu untuk mengelola website. Jadi kami di RK sana itu website itu belum dikelola oleh. Tapi sudah ada. Komsos ada. Ada. Oke. Tetapi hanya yaitu berita pastoral. Informasinya cuman nama Romo, terus jadwal misa gitu-gitu. Padahal itu kan bisa dihidupkan sebenarnya. Nah, ini ke depan ini sedang dalam proses nego dengan pastor kepala paroki supaya website itu kita isi. Artinya bukan diisi oleh Komsos, kan bisa oleh umat oleh dari misalnya dari kelompok kategori lain, dari misalnya katekese dari apa kan bisa, semua bisa gitu loh. Membangkitkan keaktifan mereka juga begitu ya. Iya, website itu hidup. Kalau cuma orang walaupun ada website itu jadwal misa itu di IG itu setiap Sabtu itu pasti ada
itu misalnya RK itu jam berapa ya? Padahal ada website loh, berarti kan mereka nggak baca itu website. Iya. Oke, berarti informasi yang tersampaikan kurang berarti Iya. melalui website itu begitu ya. Luar biasa loh ini Mo. Boleh nih Mo ya. Terkait website ini juga. Bagus. Lalu oke, sekarang kita masuknya ke tema kita nih ya, yang lebih berat lagi nih ya gitu ya. Terkait netralisir, waduh, tentang gereja begitu terhadap masa-masa yang terakhir-terakhir ini ya politik begitu. Oke, kalau dari sebelum kita masuk ke medianya mungkin dari parokinya dulu deh. Kalau di paroki sendiri mungkin apakah ada kayak sosialisasi mengenai politik atau mungkin ya acara-acara seputar seperti itu? Sejak musim kampanye ya, mungkin belum musim kampanye, mungkin setahun yang lalu, memang di gereja itu beberapa kali itu ada seperti acara ya bertemu atau bertegur sapa dengan calon legislatif yang dari Katolik. Itu tidak hanya yang ada di paroki, tetapi dari paroki lain itu ada di sana di gereja. Tetapi sepertinya peminatnya juga nggak terlalu. Nah, ketepatan di paroki kami itu ada salah satu caleg untuk DPRD Kota Surabaya. Tetapi saya itu udah memang dari awal saya bilang Komsos ini harus bebas dari yang namanya politik. Konten-kontennya apa itu nggak boleh. Dan itu kami lakukan memang. Jadi baik di IG maupun di Facebook itu bahkan di flyer-flyer itu nggak ada. Tetapi kami secara bergerilya gitu dari hati ke hati ya ngomong lah, ngobrol. Ya kan Komsos kan tidak harus melalui media saja. Medianya itu, tetapi kan dengan ngobrol-ngobrol misalnya itu kan. Ya berarti anggapannya memberikan edukasi ya ke mereka bahwa misalnya ada loh calon-calon seperti itu secara visi misi seperti ini begitu ya. Oke deh. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain dulu. Pak Stio. Permisi, untuk di Komsos RK dalam kenetralan partai utamanya seperti menjelang pemilu atau setelah pemilu, dari awal sudah diinginkan oleh Romo supaya benar-benar netral. Jadi seperti ada pemasangan sebuah spanduk dari partai X, itu pihak pengurus lingkungan gereja langsung disuruh ngelepas. Bahkan yang memasang tadi maunya ini kan nggak ada unsur-unsur pemaksaan. Bukan pemaksaan atau penggiringan, tapi gereja tempat ibadat harus benar-benar murni, netral. Terima kasih. Begitu. Jadi sudah ditekankan dari awal ya sama Romo juga begitu. Baik. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman yang lain mungkin Kak Stevi atau Kak Cynthia? Sama ya? Oh sama, oke baiklah. Oke, tadi kan dari parokinya begitu ya, tapi kalau sekarang kita ngomongin media, Komsos ini kan merupakan media representasi ya dari gereja gitu ya. Dan di masa-masa pemilu ini apakah maksudnya kayak konten-konten itu juga dimunculkan, misalnya kayak salah satunya mungkin jangan golput ya, kayak gitu-gitu yang sosialisasi seperti itu ya gitu. Itu apakah dilaksanakan atau bagaimana? Kami di RK itu memang sama sekali nggak ada. Artinya baik flyer maupun di mana di IG atau di Facebook atau di spanduk yang di gereja itu memang benar-benar bersih. Karena bagi menurut saya itu kalau sudah misalnya jangan golput aja pun menurut saya udahlah nggak usah, lebih baik ngomong langsung aja gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada Mbak, bersih lah media kami itu. Kalau misalnya nih ya dari sebelum-sebelumnya itu kan kalau misalnya kita ngomongin media lah ya, media di sebelum-sebelumnya itu kan kita melihat, ya saya melihat ya ini pribadi ya, maksudnya kayak anak mudanya itu masih apatis. Tapi kalau sekarang ini kan kita melihatnya udah anak mudanya sekarang sudah mulai bergerak. Nah pendapatnya gimana nih? Oh ya anak muda. Iya boleh. Kalau secara pribadi ya memang era digital ya, mau nggak mau ikut perkembangan zaman, jadi lihat media sekarang
ya mendorong kita anak muda setiap kali buka IG isinya mungkin sekarang politik, buka IG goyang gemoy, buka IG nanti paslon A, paslon B, paslon C ada. Ya mau nggak mau kita juga harus melek politik, cuman ya harus memilih lah mana yang bisa diambil positifnya, negatifnya kita buang, karena ya nggak mungkiri kan nggak mungkin 100% baik, 100% buruk gitu. Jadi ya kita harus memilih sendiri. Betul-betul, di media sosial pun juga tidak semuanya benar gitu ya. Kadang-kadang kita harus memilah ya. Bagaimana ya kita harus melihat juga gitu. Oke. Mungkin kalau tanggapannya dari Kak Stevi? Oh enggak ada, oke lah. Oke, mungkin dari yang melihat ini. Gimana? Tapi saya melihat memang ketertarikan anak-anak muda terutama di gereja ya, misalnya kayak OMK atau apa itu, saya melihat memang ketertarikan akan apa sih yang terjadi di negara ini sekarang, apa sih terjadi di kota ini, apa sih terjadi, itu mungkin juga karena efek dari teknologi ya, karena begitu buka ini apa udah dapat. Kalau saya melihatnya itu mereka itu sudah nggak mau lagi ketinggalan. Karena kalau mereka ketinggalan nggak tahu apa-apa, loh. Pada saat ngobrol, nggak nyambung. Kok gitu. Tapi kalau menurut saya sih oke loh sama anak-anak muda sekarang, terutama yang di gereja, misalnya di kayak OMK itu, saya kan sering ngobrol gitu. Mereka sepertinya mereka itu kayak merasa tidak pede kalau nggak tahu ada apa sih. Lah itu termasuk kenang dengan sebenarnya kemarin kayak pilpres itu. Walaupun misalnya kayak kemarin itu masih dalam tataran pilpres ya. Kalau caleg itu mereka sih udah belum mau tahu lah gitu. Tapi saya melihat dari perkembangan selama ini bagaimana orang orang Katolik, apalagi anak muda, kalau menurut saya sekarang sangat luar biasa ketertarikan mereka terhadap keadaan negara, termasuk berpolitik. Jadi mereka sudah melek gitu. Dan saat ini mungkin kalau saya bilang masih belajarnya ya. Jadi maksudnya belajarnya mereka, sebelumnya kita mungkin tidak melek akan politik, terus akhirnya kita mencoba itu ya. Itu menurut saya sangat diapresiasi sih itu. Saya justru wah hebat juga nih sekarang. Tapi ya satu sisi juga kita tidak bisa memungkiri ya bahwa peran yang sudah senior-senior di bidang politik itu juga membimbing kita, karena kan juga ini ya, mungkin cara-caranya dari Ibu dan Bapak terkait mungkin sosialisasi kayak tadi itu ya, itu bagaimana kepada anak muda ya kan, karena gayanya juga berbeda begitu. Ya itu tadi sering-sering misalnya seperti ada pertemuan OMK apa itu misalnya dari Komsos itu diminta jadi narasumber. Misalnya ada pertemuan OMK seperti kayak kemarin itu. Jadi artinya kita juga diberi kesempatan juga bagi kita yang sudah lebih dulu, lebih ya istilahnya lebih matang itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya dan memberikan wawasan kan bahwa kalau kamu begini ya kamu akan ketinggalan, kamu tidak akan tahu apa-apa gitu. Kan tidak bisa sekarang misalnya mahasiswa ke kampus ke kos kan nggak bisa. Kan semua kita harus tahu kan kiri kanan kita ada apa gitu. Kita harus lebih peduli kalau harus saya lebih aware dengan lingkungan sekitar begitu ya. Oke. Kalau mungkin pasti ada yang mau tambahkan. Menurut kami di lingkungan RK anak-anak muda ini posisinya militan sekali dalam bidang kegiatannya. Tapi untuk unsur politik itu kelihatannya untuk komunikasi dengan yang lebih senior atau berumur ada batas gitu. Tapi yang saya salut itu di RK saat menjelang pemilu atau musim kampanye benar-benar terlihat kedewasaannya dari OMK maupun yang sudah dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu itu. Jadi Romo pun juga bisa membaca situasi di lingkungannya, di umat itu. Jadi kalau tidak salah hanya salah satu Romo yang saat Rabu Abu itu berpesan jangan golput gitu aja. Titik, tidak ada tambahan untuk tendensi kemana begitu ya, tidak ada kecenderungan untuk 1, 2, 3 begitu ya. Tapi lebih ke arah
ayo kita harus menyuarakan Iya. suara kita begitu. Jadi Oke. terserah dari hati nurani kita, menurut kamu baik. Ya, gitu. Oh, Terima gitu. kasih. Luar biasa ini ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau ditambahkan? Oke. Kalau dari saya sendiri, sebelum ini kan Pilpres ini yang kedua saya nyoblos. Oke. Ya, jadi sebelumnya tuh saya jujur saya tuh nggak ngikutin politik sebenarnya. Jadi ya udahlah, bodo amat. Nah, kebetulan ya karena adanya teknologi juga ya, media sosial. Nah, semenjak ya kampanye juga lah ya. Jadi saya jadi akhirnya ngikutin politik. Jadi yang awalnya bodo amat, awalnya saya ngikut aja lah, pokoknya orang tua milih apa ya sudah saya ikut aja. Nah, karena di media sosial ini kan banyak banget ya edukasi tentang politik, terus tentang apa. Nah, ya itu kan salah satu cara untuk memanfaatkan media sosial dengan benar ya. Jadi ya saya akhirnya ngikutin terus perkembangan politik ya sampai Pilpres kemarin akhirnya. Jadi ya gimana ya? Oke, kalau dari Kak Stevi yang saya ambil itu berarti yang pertama adalah peran keluarga, itu juga penting begitu ya, tentang edukasi. Dan yang kedua adalah tentang lingkungan dan dari mana sumber yang kalian ambil begitu ya. Jadi kalau misalnya dari media sosial, kayaknya harus recheck lagi gitu ya, tentang bener-bener dicek kembali gitu ya. Bener apa enggak, harus bener-bener ngikutin yang terpercaya lah ya. Gitu. Kalau misalnya memang ternyata nggak kok kayaknya begini ya gitu, itu mungkin bisa dicek dari media yang lain begitu mungkin ya. Oke. Ada lagi Kak Stevi? Udah sih. Sudah ya. Oke. Mungkin ini deh terkait apa ya? Tadi ya terkait apatis tadi itu ya. Nah, bagaimana caranya dari teman-teman sendiri untuk mengajak teman-teman yang lain untuk tidak golput. Ini kan tadi kan kita ngomongin kita yang terpengaruh oleh medianya. Tapi bagaimana sekarang kita yang ke teman-teman sekitar kita, apalagi ini ada yang mungkin umurnya masih remaja, remaja muda begitu ya. Itu bagaimana Kak? Kalau dari saya sendiri sih, ya itu tadi kembali lagi karena kita kaum bermedia sosial, jadi ya ayolah jangan apatis ya lihatlah media sosial ini, kita ambil yang baiknya, kita pilih mana yang baik menurut kita, terus ya jangan menyia-nyiakan suara gitu. Jadi ajakannya jangan menyia-nyiakan suara, ayo nyoblos, kita lihat mungkin kalau waduh masih buta ini ya, gunakanlah media sosial itu tadi, cari berita-berita yang terbaik mengenai pasangannya, yang mana ini, calon yang mana ya gitu aja. Jadi jangan media sosialnya jangan digunakan untuk hal yang lain-lain karena sekarang temanya politik ya, kita gunakan untuk mencari calon pemimpin yang baik. Iya, betul. Masa kalau stalking mantan bisa sampai dalam ya? Ini stalking untuk 5 tahun sekali loh ya. Iya. Oke, mungkin dari Kak Stevi. Ayo. Sebenarnya sama aja sih sama Cynthia tadi. Kalau untuk golput apa enggak kan ya intinya kita udah mengingatkan ya, misalnya kita ayolah jangan sampai golput paling enggak ya. Kan ya sayang itu tadi suaranya kan, satu suara kan juga benar-benar berarti kan anggapannya. Tapi ya kembali lagi ke pribadi itu sendiri kan ya, kita nggak bisa memaksa juga. Itu sih. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari Bu Agnes dan mungkin nanti Pak Setio ya. Nanti ini kalau misalnya terkait pesan nih ya, kan mungkin kalau yang sekarang mungkin sudah terjadi pemilihannya begitu ya. Tapi kan kita juga akan mempersiapkan ke berikut-berikutnya begitu. Mungkin pesan untuk anak-anak muda atau mungkin teman-temannya di luar sana mungkin ya. Bagi anak-anak muda, generasi muda yang akan meneruskan perjalanan negeri ini, terutama teman-teman yang dari orang muda Katolik atau remaja Katolik itu, mari kita jangan diam saja, tetapi kita harus mulailah terlibat dan berkontribusi lah. Artinya jangan hanya mengikuti arus aja gitu, tapi kita harus juga punya sesuatu lah buat negeri kita ini.
bagaimana kita bangga kan kalau misalnya oh itu kan dari Katolik tuh gitu. Itu kalau saya menurut saya anak-anak muda ini pun sekarang sudah kelihatan sebenarnya ketertarikannya untuk lebih membuka diri, lebih berbaur dengan lebih belajar masyarakat lagi iya, gitu ya. Gitu. Oke. Pesan kami untuk anak-anak muda, calon pemegang kekuasaan negara, mohon maaf, contohlah seperti Yohanes Kasimo, Yohanes Sudarso, Slamet Supriyadi, mereka Katolik yang militan, dalam arti mengangkat senjata melawan penjajah. Untuk saat ini yang harus dihadapi justru di dalam negeri sendiri, di mana sudah tersirat warna-warna untuk separator di keyakinan atau berkomunikasi, sehingga kalau kita cermati hanya di jiwa dan pandangan Anda negara ini bisa tetap menunjukkan kebinekaan, keberagaman. Jangan lupa untuk terus berjuang membangun negara tanpa membedakan keyakinan agar Indonesia tetap bersatu sebagai cita-cita para proklamator pendiri bangsa kita. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih banyak. Dan mungkin buat yang kakak-kakak nih ya, mungkin yuk kasih ajakan nih ya buat teman-teman di sana untuk mungkin bisa sebenarnya wadah untuk melakukan apa ya, menjadi pewarta Kristus itu kan bukan hanya di Komsos begitu ya, tapi yuk kita mengajak gitu teman-teman yang lain supaya semakin aktif gitu dalam mungkin dalam Komsos atau OMK, dalam komunitas-komunitas Katolik dan sebagainya. Yuk. Ya, untuk teman-teman muda Katolik, ya jangan hanya berdiam diri. Mari kita berkarya dalam hal apapun yang bisa dilakukan. Hal simpel-simpel apa yang bisa dilakukan, tugas liturgi, tatip, apapun itu boleh. Anak muda boleh berkarya di bidang itu, enggak cuman yang tua-tua gitu. Okay. Kalau di paroki terlalu luas ya di lingkungan. Jangan berdiam diri saja, mari kita berkarya. Siap, terima kasih. Oke, Kak Stevi. Oke, untuk teman-teman muda yang ada di Surabaya ya, semuanya lah ya, semuanya ada kata itu bukan nggak bisa tapi nggak mau. Jadi pelayanan tuh harus dari keinginan dulu, mau yang penting mau dulu. Kalau nggak bisa nanti kita bakal diajarin satu persatu sama teman-teman yang lain pastinya. Misalnya mungkin untuk yang muda-muda masih bisa ada apa pilihannya, ada misdinar atau bisa ikut rekat atau OMK, itu kan juga bisa menambah relasi juga dan menambah menambah jaringan juga, dan pastinya akan lebih terasa bedanya sih jujur. Jadi daripada diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, ya mending aktif ikut pelayanan gitu. Asik ya, terima kasih banyak. Ya terima kasih. Ada lagi? Oh udah. Oh sudah, tak pikir masih mau ini lagi. Oke, mungkin ada lagi yang terakhir yang mau disampaikan dari Bapak, Ibu dan kakak sekalian? Kalau menurut saya apa yang terjadi di luar, misalnya soal politik dan lain-lain, kalau sepenglihatan saya itu mulai bibit-bibit itu apa trik-trik itu apa pengetahuan apa semua itu bisa mulai ditularkan, mulai diberikan itu kepada anak-anak misdinar. Karena dari situlah bibit-bibit yang mau jadi iman, mau jadi wartawan, mau jadi politikus, mau jadi pejabat. Kalau saya melihatnya sepanjang ini, misdinar itu titik utama pertama untuk mereka melangkah ke depan di luar gereja. Jadi sangat tepat segala sesuatunya soal luar, dunia luar, di luar gereja itu
adik-adik Mesdinar ini. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, banyak banget insight yang saya dapatkan juga nih ya, dan mungkin buat teman-teman di rumah juga mendapatkan sesuatu ya, semoga itu ya, amin. Dan ini adalah akhir dari perjumpaan kita di Jepret episode hari ini. Terima kasih juga terhadap narasumber yang telah hadir gitu ya. Kami juga minta maaf kalau misalnya ada kekurangan begitu ya. Dan jangan lupa untuk saksikan Jepret episode berikutnya ya. Bye-bye, sampai jumpa.